Gua lagi menyatakan iman kami, Tuhan, bahwa Engkau rindu untuk kami dekat dengan hati-Mu sehingga kami bisa percaya sepenuhnya. Karena dosa dimulai ketika kami gagal percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan dosa berakhir ketika kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin, tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan disadarkan akan kebaikan Tuhan. Semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk. Happy Sabat, thank you. Buat kehormatan berikutnya. Dan saya dapat judul khotbah yang cukup aneh, saudara. Judulnya kayak lagunya siapa gitu. Sky Full of Stars. Saya bertanya ini tentang apa sih sebenarnya temanya. Jadi yang dikasih adalah gini, ayatnya di Yeremia 31 ayat 12 sampai 13. Yeremia 31 ayat 12 sampai 13. Ya, hari ini konsentrasi agak kebagi, banyak yang udah siap-siap nonton konser ntar malam. Padahal yang konser yang mana, yang siap-siap yang mana, bener ya? Buat saya semua udah siap, ada yang udah di venue, gila masih pagi ini. Right, excited, semuanya excited, tapi saya nggak bisa hadir. Saya cuma support istri saya bisa hadir sama teman-teman yang lain. Dan kita sebagai tubuh Kristus selalu harus excited ya untuk siapapun yang bikin acara, bikin konser, bikin KKR, bikin kebaktian. Lagi ada movement di mana kita harus ikut excited karena kita satu tubuh. Ya, satu terluka semuanya sakit, satu berbahagia, bergembira, semuanya harus merayakan itu. Ya, dan Yeremia 31 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian, mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, goodness of God, yang tadi kita nyanyikan dan yang dibahas juga ternyata di khotbah ini, idenya tentang kebaikan Tuhan. Ya, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Karena hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Jadi mereka bersorak-sorak karena itu, berseri-seri bergirang karena hal-hal yang enak dalam hidup. Ya, tapi utamanya karena kebajikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, the goodness of God. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Nah, idenya adalah Sky Full of Stars nih ngomongin tentang kebaikan Tuhan. Ya, seperti kalau kita ngelihat langit di malam hari, kita lihat bintang bertaburan. Tapi ada momen di mana bintangnya nggak ada. Ya, minimal pas lagi mendung misalnya. Atau emang pure kadang bersih aja gitu langitnya. Paling ada satu atau dua. Ya. Berbicara tentang kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan. Bahasa Inggrisnya good, goodness, kindness, favor, virtue. Dan ada juga benefit unik. Ya. Berkaitan dengan kebaikan Tuhan, kita nggak bisa menyangkali kebaikan Tuhan. Kita masih ada sampai sekarang cuma karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Karena rohnya yang nggak pernah tinggalin kita. Right. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab berkaitan dengan kebaikan Tuhan. What if, sekali lagi, gimana kalau langitnya tanpa bintang? Nggak kelihatan kebaikan Tuhan, karena bintang melambangkan itu ceritanya. Jadi tema ini. Pertanyaan pertama yang mesti dijawab, apakah Tuhan hanya baik ketika segalanya sedang baik-baik saja? Itu pertanyaannya. What if ada satu malam di mana langit tak berbintang? Ya, antara mendung, gelap banget ada banyak awan itu, atau emang pure bersih aja nggak ada bintangnya? Apakah Tuhan hanya baik ketika segalanya sedang baik-baik saja? Ayub menjawab istrinya yang punya paradigma seperti ini, umumnya kayak kita. Ya, kita selalu berpikir Tuhan baik hanya ketika semua baik-baik saja. Kalau udah mulai ada yang berjalan nggak sesuai, ada yang nggak enak, kita mulai meragukan nih, dia lagi bete kali sama gue ya. Gitu. Kayak gitu. Ya. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub 2 ayat 9 sampai 10, maka berkatalah istrinya kepadanya. Ya, ini ketika Ayub kehilangan semuanya.
Semuanya dalam satu hari. Istrinya ngomong gini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Lu masih mau berdoa juga. Gini, gini ya, hujat Tuhan. Terus mati aja gimana? Masih bisa lu mau berdoa. Masih kepikiran berdoa. Wow. Ya. Bisa begini. Ada orang yang ngomong kayak gini. Bingung saya juga. Ya, tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, diomelin istrinya. Oh iyalah. Ya, gimana caranya? Gini loh. Ayub itu kan orang yang saleh, bahkan paling saleh di era itu. Oke, dia nggak bakal jadi sama sembarang perempuan kan, ya kan? Dia pasti carinya juga yang sama-sama saleh, versi feminin dari saleh kan soleha. Ya pasti dia nyari yang itu. Dan istri Ayub nampaknya soleha sampai kehilangan segalanya, aslinya baru keluar. Ya dan diomelin, bicaramu seperti perempuan gila. Bayangin istrinya Ayub yang diomelin, tapi saya yang tersinggung. Kenapa? Karena saya juga kerap kali berpikir seperti ini. Saya kerap kali berpikir Tuhan itu baik ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika udah mulai ada yang nggak enak, diizinkan terjadi, kita mulai mempertanyakan the goodness of God. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, atau apa kita hanya mau bersyukur kepadanya ketika semuanya lagi enak, dan ketika ada yang nggak enak diizinkan terjadi, kita langsung berpikir untuk meninggalkan atau bahkan mengutuki dia. Wow. Atau bahkan berpikir, oh, mau mati aja gimana? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Apakah Tuhan hanya baik ketika segala sedang baik-baik saja? Tentu tidak. God is good all the time. And all the time God is good. Pertanyaan kedua muncul. Bagaimana bisa percaya atau terima bahwa God is good all the time and all the time God is good ketika semuanya tidak sedang baik-baik saja? Pertanyaan berikutnya yang muncul. Gimana caranya? Oke, saya mau belajar percaya. Saya mau terima kenyataan bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi walaupun semuanya lagi nggak baik-baik aja. Tapi gimana caranya saya bisa sampai kepada kesimpulan itu? Ya, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ayat powerful banget, dua ayat ini jadi satu lagu. Ya. Tuhan Yesus setia. Jeng, 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 jeng. Ia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang. Tuhan Yesus setia. Ya, lagu itu. Walau pohon ara tak berbuah. Lagu itu lagi. Ya. Pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia. Kenapa? Karena Yesus tetap setia. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, semua yang kita kerjain nggak ada yang jalan. Ya. Sekalipun ladang-ladang nggak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini dia kunci di sini. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika semuanya lagi nggak berjalan, kita bisa percaya bahwa dia baik, bisa tetap bersyukur. Kenapa? Karena hal yang dia lakukan, yaitu dia menyelamatkan kita. This is interesting. Ya, jauh sebelum penyaliban Yesus, ayat ini udah ada. Ngasih tahu kita gimana caranya bisa percaya dan terima bahwa God is good all the time and all the time God is good. Even when ketika semuanya nggak baik-baik saja, kita belajar untuk bersorak-sorai dalam Tuhan dan bersyukur kepadanya karena Dia telah menyelamatkan kita. Ya, ini namanya saya sebutnya gospel-centered Christianity, kekristenan yang berfokus kepada Injil. Injil bicara Tuhan menyelamatkan kita, bukan kita yang menyelamatkan diri kita sendiri. Kita fokus sama siapa? Yesus. Fokus sama Yesus. Itu cara satu-satunya untuk terima dan percaya bahwa Tuhan tetap baik, selamanya dia baik walaupun ketika semuanya lagi nggak baik-baik saja. Nah, saudara ingat apa yang terjadi ketika ya kalau kita punya Alkitab, kita tahu ada jeda 400 tahun dari Maleakhi sampai Yohanes Pembaptis, right? Dari
membawa berita terakhir sampai membawa berita yang terbaru kan gitu. Dia mulai ada 400 tahun jeda cukup lama di mana Tuhan kayak diemin aja. Ya, bangsa yang tegar tengkuk yang nggak tahu terima kasih, yang nggak tahu diuntung, yang nggak pernah nyadar bahwa mereka bisa bertahan sampai hari ini hanya karena Tuhan, dan mereka terus ngedumel, terus protes, dan dipikir ya udah kalau gitu gue diamin lah 400 tahun. Enak nggak? Enggak. Saya didiamin 40 menit aja sama istri saya udah uring-uringan saya. Nggak kebayang kalau 400 tahun. Gile. Kayak apa rasanya. Tapi kadang mesti digituin dulu. Ya, kita kerap kali kayak gitu kok. We don't know what we got until it's gone. It's true. That's just human nature. Ya, somehow kita karena dosa, karena lahir dalam dosa, kita kayak gitu. Sebodoh itu. Ya selalu baru menyadari apa yang kita miliki pas udah nggak ada, baru kayak Dari 400 tahun itu Tuhan izinkan hanya untuk menyadarkan mereka. Mestinya mereka tak bisa bersyukur karena Tuhan. Tapi sekali lagi mereka lebih sibuk ngiri kan gitu. Ya kan? Ada 400 tahun Tuhan diam. Dan Tuhan mulai berbicara lagi dengan cara yang unik dia. Coba di Matius 2 deh. Kita Matius 2 ayat 1 sampai 2. Dia berbicara lagi tentunya lewat Yohanes. Tapi sebelum itu dia juga udah kasih kode-kode. Ya. Akan sang bintang ini yang akan tetap bersinar walaupun semuanya tidak baik-baik saja ketika malam lagi pekat banget gelapnya. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Kita lagi dalam masa Advent ya kan, menjelang nih, menjelang Natal. Ya. Orang Majus dari timur ke Yerusalem terus bertanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat apa? Ini dia. Ini dia. The only star that we should see, shall see, will see. Ya, harusnya selalu lihat cuman bintangnya itu doang. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Right? 400 tahun silent. Tuhan ngomong pertama lewat kasih kode pakai bintang. Dan bintang itu ngebawa kepada siapa? Yesus. Ya bukanlah kebaikan Tuhan atau minimal kebaikan Tuhan yang nggak disadari. Ya kebaikan Tuhan harusnya lead us kepada Yesus. Harusnya. Tapi sorry itu saya banyakkan dari kita justru kebaikan Tuhan malah membuat kita pergi dari Tuhan karena pikir semua baik-baik saja. Gue nggak perlu Tuhan. Tuhan cuman kayak agen asuransi yang dicari kalau ada yang kecelakaan, ada yang masuk rumah sakit, recover nggak ya? Right? Ya kan ini dapatnya kamar yang kelas berapa ya? Gitu. Diklaim, padahal preminya belum tentu bayar bulanannya. Tapi pas lagi kenapa pengennya di cover gitu. Itu kita. Ya harusnya kebaikan Tuhan lead us to Him. That's the point of His goodness. Itu intinya. Ya, His grace leads to repentance. Kita udah bahas waktu terakhir aku khotbah di sini tentang pertobatan. Ya. Karena Yesus lah bintang itu. Satu-satunya yang mesti bisa kita lihat. 2 Petrus 1 ayat 19 dikatakan demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, karena kehadiran Yesus, kelahirannya, kehidupannya, pengorbanannya, kebangkitannya adalah penggenapan dari semua yang Tuhan berbicara kepada para nabi. Maka dia disebut firman yang jadi manusia. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Memperhatikan apa? Firman. Ya. Dan bagaimana kita bisa percaya dan terima bahwa God is good all the time ketika semua yang nggak baik-baik saja? Firman. Ya kan? Firman. Kita harus bisa dengar suaranya. Gini, saya anak paling tua laki-laki yang cukup penakut kalau menurut saya. Sampai umur 9 atau 10, saya paling takut kalau mati lampu. That's me. I'm the one that scream the loudest kalau lagi mati lampu. Teriak bahasa apa? Mama! Itu yang saya teriak. Sampai umur 10, bayangin aja. Ngingetnya juga malu gitu.
Anak saya umur 10, kayak jangan nangis kamu laki. Saya ngomongin gitu. Padahal gue teriak-teriak dulu ke mati lampu. Right? Nggak adil juga kadang kita sama anak kita sendiri. Teriak mama gitu. Takut saya karena saya nggak bisa lihat dia. Saya pikir saya sendiri. Tapi ketakutan itu sirna. Seolah lampunya udah nyala padahal belum. Cuman sesederhana pas saya dengar suara mama saya. Kristo kamu di mana? Mama di sini katanya. Semakin dekat suaranya saya semakin tenang. Kebalikan sama kuntilanak ya. Tapi kalau suaranya makin kecil dia lebih dekat. Ya kan banyak nonton film horor sih. Ya kan. Tapi enggak ini serius. Right? Lampunya belum nyala. Saya belum bisa lihat apa-apa. Karena gini pas buat orang yang takut takut gelap, ketika mati lampu itu kayak sesak napas. Rasanya kayak semuanya menghimpit kita gitu kayak takut banget. Kayak padahal enggak ada yang himpit siapa-siapa, tapi gitu rasanya. Bapak bisa relate ya? Tapi sirna ketika saya dengar suara mama saya. And that's why kita harus memperhatikan firman Tuhan. Di dunia yang nggak tambah terang ini, makin gelap dunia ini. Makin gelap. Dan kegelapan itu push darkness. Kita berusaha di shutdown. Sudah lihat semua agenda-agenda dunia ini. Di shove down our throat, dipaksain. Dan mereka bilang kita yang intoleran. Duh. Nggak salah nih. Hah? Kita yang intoleran, nggak salah. Bukan kalian yang intoleran. Tolerance is seksi sampai berkaitan dengan kekristenan. Somehow kita yang jadi intoleran, padahal mereka yang nggak toleran sama sekali. Semuanya ditoleransi kecuali kita. Kita dianggapnya intoleran soalnya. Pengen ketawa tapi nggak lucu. Pengen nangis tapi nggak cengeng, bener kan? Pengen kesel udah di briefing sama Tuhan Yesus. Gara-gara lu ikut gua, ini akan ngalamin semua. Udah di briefing. Jadi nggak heran, malah makin menggenapi, malah makin yakin kitanya. Kita malah makin berani. Karena emang benar berarti apa yang Yesus bilang. Dunia ini makin gelap, tapi kegelapan nggak bisa ngalahin terang. Nggak pernah bisa. Ya. Dengan demikian kami makin teguh, diteguhkan oleh firman telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, si firman itu, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan ini dia, bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Nah, kita sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan tetap baik bahkan ketika semua yang nggak baik-baik saja. Karena kita memperhatikan firman-Nya yang lead us always kepada Yesus. Saudara, kalau kita lihat Yesus, mustahil kita bilang Tuhan jahat. Nggak bisa. Gimana caranya? Ya orang Kristen yang bisa bilang Tuhan jahat cuma orang Kristen kekanak-kanakan yang nggak tahu kekristenan tentang siapa. Kristenan tentang Yesus. Mungkin kekristenannya Christless, bisa. Christless Christianity ada. Saya sebutnya Churchianity. Bukan Christianity. Gereja-gerejaan. Makanya nggak ada Yesusnya. Bisa lo ngomong dari mulut keluar Tuhan itu jahat. Gimana coba? Kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa terus bilang orang tuanya jahat cuman gara-gara minta sesuatu tapi nggak dikasih. Apa jahat? Pernah ngomong gitu? Kalau anak kita ngomong gitu, kita bawaan pengen kesel, bener gak? Jahat gimana? Nah, oh ada yang lebih baik dari gue, ya udah sana pindah kartu keluarga, sana pindah sebelah. Pengen tahu gue ada yang lebih baik nggak dari gue kan? Kita aja bisa kesel. Dan kita selalu berpikir Tuhan tuh gitu, gampang tersinggung. Sehingga kalau ada yang lagi nggak enak terjadi, kita berpikir dia marah, dia nggak baik, dia lagi kesel. Dan ini saya masuk ke poin yang terakhir yang paling harus disadari sungguh-sungguh. Ya, all of this, all of His goodness, ya lead us to Jesus. Why? Hanya karena Yesus kita bisa mengenal Dia yang nggak kelihatan. Ya kan? Murid-murid bilang apa? Tunjukkan Bapa kepada kami itu lebih dari cukup. Dan Yesus bilang apa? Selama ini gue bareng-bareng lo. Lo masih ngomong kayak gitu. When you see me, you see Him. Semua yang bisa kamu lihat dan kenal dari Dia yang tidak terhampiri, yang nun jauh di sana kalau menurut teman-teman yang agnostik, right? Semuanya bisa dikenal dan diketahui dalam diri Yesus. Karena all of His goodness, these stars, bintang-bintang ini kebaikannya harusnya membawa kita kepada Kristus sehingga kita bisa mengenali pribadi Tuhan dan percaya hatinya. That's the goal.
Maka Kristenan harus lebih dari cuma sekedar religion, it's supposed to be a relationship. Bukan religion versus relationship, bukan. Kita religion yang relational. Ngerti ya? Kita agama, iya. Iya, cuman agama yang relational. Ini bukan cuma antara umat dengan Tuhannya, tapi antara anak-anak dengan papinya sendiri. Ya, kenali pribadinya sehingga bisa percaya hatinya. That's the goal. Ya, jangan asumsikan Tuhan dan jangan percaya perasaan atau hatimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi percaya sama Tuhannya harus dalam termnya Tuhan. Dan termnya Tuhan ada di mana? Firmannya. Dia itu baik bukan karena kita ngerasa dia baik. Kita baik karena kenyataannya dia baik. Dan kita harus terima kenyataan itu. Tapi nggak akan pernah nyambung kalau nggak memperhatikan firman sungguh-sungguh. Ya, Alkitab saya sebut kayak rekam jejaknya Tuhan. Karena kita sulit percaya sama pribadi yang rekam jejaknya nggak jelas. Tapi semua dari Kejadian sampai Wahyu kita lihat rekam jejaknya jelas dan nggak ada yang lebih jelas dari Yesus. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada yang lebih jelas dari Yesus, kita akhirnya mau nggak mau percaya sama Yesus. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa disangkali. Ya, dalam hidup ini kalau kita mau percaya sama satu pribadi, Yesus lah pribadi itu. Nggak ada lagi yang lebih bisa dipercaya. Nah, kita sering kecewa. Kenapa? Karena percaya sama orang yang salah. Nah, kita mulai hati-hati sekarang kalau mau percaya sama orang, benar ya? Kita coba cari rekam jejaknya dan nggak ada yang lebih jelas daripada Yesus rekam jejaknya. Tercatat semua. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ingat, kenali pribadinya dan percaya hatinya. Ya, semua kebaikan Tuhan leads to dia sebenarnya. Karena kalau cuma ngerasain kebaikannya yang tadi doang, kita akan mulai berpikir meragukan hatinya. Karena kita gagal mengenal pribadinya, jadi kita berpikir ada momen di mana dia jahat. Dia lagi ngambek. Orang ngambek kan ngeselin ya. Kalau orang lagi marah kan nakutin ya. Tapi kan harusnya nggak mengubah kenyataan. Kalau cuma itu patokannya, apa bedanya sama orang dunia yang lain? Yang cuma mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan yang baik-baik saja. Ketika ada yang nggak baik, dia mulai berpikir Tuhan jahat. Tuhan lagi marah nih, Tuhan lagi hukum gue nih. Kan gitu. Tapi gini, kalau kita mengenal pribadinya, bahkan hukumannya pun bisa kita syukuri. Ya, ini saya akan habisin di situ. Tapi kita ke Roma 8 dulu nih. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang. Kemarin belum tahu. Oh ya, pas istri saya COVID. Minggu yang lebih yang lalu saya nggak tahu. Saya pikir salah apa saya. Saya udah jaga-jaga, kenapa dia kena COVID? Dari mana? Kenanya dari yang lain. Dia nggak pernah keluar dari rumah, bayangin. Ya, ada ipar saya datang habis pelayanan luar kota. Sakit lah dia. Di rumahnya dia tuh, sebelah sana. Nular ke anaknya. Dia dicek negatif. Anaknya kena. Dipikir, udahlah paling flu. Emang udaranya lagi jelek kan. Anak kecil kan gampang banget sekarang. Dikit-dikit flu, demam. Karena dia cek dia negatif, dia pikir anaknya paling sakitnya bukan karena. Nggak kepikiran kan. Nular lagi ke anaknya yang kecil. Nah, anaknya yang kecil deketnya sama oma. Nah, istri saya interaksinya sama oma. Sama maminya dia dong. Bayangin tuh. Bingung nggak? Bingung lah. Saya udah jaga-jaga banget. Saya tuh kalau udah luar kota, tidur di sofa. Udah kayak orang bisa ranjang tuh nggak? Beneran. Kayak orang marahan enggak. Saya di rumah pakai masker 3 hari. Itu saya. WC sendiri. Lampunya aja pakai, nggak ada listriknya. Saya pakai lampu sendiri, lampu handphone di WC itu. Bayangin, saya pikir, salah apa saya? Ya, pelayanan 2 batal, luar kota pula. Untung dua-duanya bisa balik tuh tiket. Kalau nggak pusing saya gantinya. Ya, Wita tuh kan mahal tiketnya. Udah. Akhirnya saya ngurus anak 2 sendiri. Single parent seminggu doang. Susah loh. Udah bisa single parent sampai hari ini, kagum saya. Nggak gampang sama sekali. Saya bersyukur ya, saya juga nggak ikut sakit. Bayangin kalau nggak orang sakit merawat orang sakit, bener gak? Pasti susah banget. Tapi di momen kayak gitu gimana bisa percaya? Saya percaya hatinya pasti ada maksudnya. Ya, saya lebih dekat sama anak-anak saya ini saya tahu. Ya, saya datang ke gereja cuman karena anak saya nyanyi sama choir sekolahannya dia. Saya dengerin khotbah, terus pendetanya sampai nggak salah ini pendeta ini kemarin ngapain? Oh anak saya choir, oh ya ya. Minta nomor lah pendetanya. Seneng saya dekat sama anak-anak saya. Dan akhirnya ya seminggu kemudian negatif, saya puji Tuhan udah sehat.
Ya, tapi di momen kayak gitu penting untuk pas lagi kenanya kan kita bertanya-tanya kan, kenapa sih, why? Bisa jadi nggak terima, bisa jadi marah, bisa. Ya, saya marah ketika almarhum sahabat saya meninggal, Raditya Olan, saya marah. Saya udah lama nggak marah sama Tuhan. Bahkan ketika mama papa saya meninggal 2 tahun yang lalu, saya nggak semarah itu. Tapi pas sahabat saya meninggal, saya marah. Karena buat saya ini masih umur 36. 36. Come on. Anaknya 4, yang terakhir berkebutuhan khusus, punya gereja pengembalaan, isinya anak muda semua. Lu pada kemana ini? Masih banyak yang mau kita kerjain bareng, masih banyak yang belum. Aduh, Tuhan punya kuasa kok. Bayangin satu keluarga tuh kena COVID semua mereka. Ya, semuanya kena. Dan satu-satu pulih-pulih terus pulang ke rumah. Dan saya pikir dia juga dong. 36 ya ampun. Papahnya yang umur berapa aja, Bu. Udah 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 senior begitu bisa pulang kok, sembuh kok. Ternyata pulangnya ke rumah bapak, bukan ke rumahnya dia. Kesel nggak? Kesel. Kita tahu sekarang, kemarin belum tahu pas itu terjadi, belum. Makanya ayat ini progresif, sampai kapanpun kita bacanya sama. Kita tahu sekarang baru tahu, kemarin belum. Ya kan? Sampai kapanpun kita baca progresif ayatnya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi gini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bicara yang enak-enak doang atau termasuk yang nggak enak? Termasuk yang nggak enak, makanya namanya segala sesuatu. Kalau cuma yang enak-enak doang, tertulisnya gitu dong. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya, dalam yang enak-enak aja. Nah, karena cuma yang enak-enak aja yang mendatangkan kebaikan, kan gitu. Itu kan pikiran kita tuh. Simplifikasi dari kehidupan ini, kehidupan yang berat, kehidupan yang kalau boleh dirangkum, istilahnya hashtagnya tuh ngeri-ngeri sedap, banyakkan ngerinya dari sedapnya. Ngeri-ngeri sedap, ngerinya 2, sedapnya cuma 1, bener gak? Ya, dia turut bekerja, dia pakai semua, itu bahasa aslinya. Ya, he work all things together. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, bahasa Indonesia kurang mewakili. Dia turut bekerja tuh kayak gini, ini urusan kita, dia ikut-ikutan. Turut bekerja tuh gitu tuh. Ini kerjaan kita, ini hidup kita, dia main masuk-masuk gitu loh. JB-JB namanya, join-joinan gitu, nggak jelas kayak siapa ini? Enggak. Masalahnya apa? Ini tuh hidupnya dia, ini tuh tentang dia, semua tentang dia. Justru kita yang diajak masuk. Bukan ini tentang kita, kita ngajak dia masuk, sebalik. Ini tentang dia, dia ajak kita ikut serta dalam kisahnya, his story. Ya, he work all things together. Dia mengerjakan, merangkai, merancang semua hal yang enak maupun nggak enak, semuanya untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi semua orang enggak, bagi mereka yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencananya, karena hanya cuma yang mengasihi dia yang bisa nangkep ini. Kalau curiga susah. Susah. Makanya Tuhan yang pertama dia berusaha yakinkan kita apa? Bahwa dia mengasihi kita. That's the key. Kenapa? Karena kalau kita nggak sadar dia mengasihi kita, kita sering curiga sama apapun yang dia izinkan terjadi atau apapun yang dia kerjakan. Kita curiga. Contohnya Adam dan Hawa deh. Ya kan? Adam dan Hawa itu contoh. Apa artinya ketika kita curiga sama Tuhan? Semuanya udah dikasih, disiapin. Udah tinggal hidup. Terus dikasih semuanya apa? Kembangin. Berkuasa atas semuanya. Kurang enak apa? Kurang ajar, bener gak? Itu yang terjadi. Masih nggak percaya Tuhan sayang sama dia. Dipikir ada yang diumpetin, gila nggak tuh? Siapa yang membantu mereka berpikir seperti itu? Setan. Ya kan? Setan buat mereka mempertanyakan Tuhan. Tadinya mereka nggak pikir ke sana. Asik ya. Semua buah di taman ini boleh dimakan, asik banget, macam-macam nih. Ini sampai kiamat juga kayaknya nggak bosen nih, pohon ini, pohon itu, banyak pohonnya. Tadinya seneng, semua boleh dimakan kecuali yang ini. Nggak ada problem. Cuma satu yang nggak boleh, semuanya boleh, asik banget. Tiba-tiba setan datang. Ya kan? Diputer. Bukannya semua semua buah di sini nggak boleh dimakan ya? Loh, boleh. Semuanya boleh. Kecuali yang ini. Baru mulai mikir. Kenapa nggak boleh? Lagi mulai mikir, disodok lagi sama dia. Kenapa nggak boleh? Iya, soal yang ini tuh nggak usah dimakan, dipegangnya nggak boleh. Hah? Kata siapa? Enggak, Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Tuhan cuma bilang nggak boleh dimakan, bukan nggak boleh dipegang. Ditambah-tambahin tuh, lihat gak? Udah mulai ngaco tuh. Udah mulai pakai ini nih. Pengertian sendiri, ya kan? Udah mulai tuh. Yang ini nggak boleh, kenapa? Mati? Enggak, kata siapa mati? Dia tuh mulai bertanya. Dan akhirnya mulai berpikir,
Apa ada yang diumpetin ya dari saya? Bener kan? Udah mulai tuh meragukan. Makanya apa? Gagal percaya. Makanya apa, Tuhan mau yakinkan kita bahwa kita tahu dan percaya bahwa dia sayang sama kita, gimana caranya? Yesus. Itu caranya. Dia tebus kita. Dia mati buat kita. Dan itu bukti yang nggak bisa terbantahkan. Orang Kristen harusnya nggak bisa bilang Tuhan itu jahat. Nggak bisa, gimana? Sekali lagi, kalau kita lihat Yesus, kita nggak bisa bilang Tuhan jahat. Kita lihat Yesus, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Nggak bagi semua orang, bagi mereka yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencananya, yang percaya hatinya dan mengenal pribadinya. Ya, sebab semua orang dipilihnya. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus, anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini yang disebut mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bukan cuma yang enak. Ya, kita harus setuju, makanan yang sehat biasanya nggak enak. Makanan yang enak biasanya nggak sehat. Udah. Nah, itu aja mesti bikin kita mikir. Harusnya nggak bukan cuma yang enak-enak doang yang mendatangkan kebaikan. Bisa jadi yang nggak enak justru yang mendatangkan kebaikan. Olahraga tuh nggak enak, capek, ya kan? Enakan tidur, minum obat, terus tiba-tiba six pack, ya nggak? Pengennya kan gitu. Gimana caranya? Ternyata yang disebut mendatangkan kebaikan adalah yang membawa kita untuk jadi serupa dengan Yesus. Itu yang disebut kebaikan. Dan dalam hidup ini yang memproses kita untuk menjadi seperti Yesus itu nggak enak semua. Semuanya nggak enak. Dihianatin orang, ditipu, dimanfaatin, ya kan? Difitnah, padahal enggak. Kita nggak salah sama sekali. Aku habisin waktu kita di sini Ibrani 12 ayat 5 sampai 15, ayatnya banyak. Tapi aku mau yakinin karena gini. Aku mau kita nyampe di hatinya. Aku mau kita nyampe di hatinya. Ya, karena sekali lagi hidup banyakkan ngerinya dari sedapnya. Kalau kita nggak nyampe di hatinya, habis kita, jiwa kita yang rusak. Curiga terus. Kayak dia lagi marah sama gue nih. Kayak gue lagi dihajar Tuhan deh, Pak Pendeta. Loh ya bagus dong. Bagus gimana? Loh ya bagus dong. Coba kita lihat, kita akan belajar ya. Ini terakhir. Ibrani 12 ayat 5 sampai 15, kita mulai di ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Atau lu nyadar nggak? Kayak inget nggak? Nasihat ini seperti papa ngomong sama anaknya sendiri. Right? Ini tone-nya. Ingat gak nasihat ini? Yang diucapkan dari seorang ayah kepada anaknya sendiri. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkan ya, kau diomelin. Jangan bete. Ya, jangan putus asa. Jangan, udah gue mati aja deh. Jangan gitu. Ya, karena apa? Ini dia. This is the truth. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Sangat gak populer. Bener. Saya hidup di era di mana semua orang bisa pukulin saya. Nggak ada yang belain saya. Ya, nggak ada. Kaseto masih masih komo, belum 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 belain saya. Bener nggak? Belum belum rame zaman itu. Siapa aja bisa pukulin saya, bener. Saya berantem di sekolah nih, berantem, dipukulin orang kan, berantem. Ketahuan guru, dipukul lagi sama guru, bener nggak? Diaduin kepala sekolah, dipukul lagi sama kepala sekolah. Kepala sekolah manggil orang tua, di rumah dipukul lagi sama orang tua, bener nggak? Semuanya mukulin saya. Ya, hidup di era dimana kalau ulang tahun dibaptis di got, pernah nggak? Pernah nggak? Zaman sekarang mana dikit-dikit ngadu, dijewer dikit ngadu. Komnas Perlindungan Anak apa? Nggak, akhirnya apa, ide ini kebenaran, tapi jadinya jadi nggak populer. Kita bawa-bawa kepada kebenaran, jadi akhirnya pengalaman yang kita jadiin utama dibanding kebenaran. Ya pengalaman penting, tapi experience mestinya tidak bisa mendikte kebenaran tentang Tuhan. And this is the truth, kita dihajar karena disayang. Nggak populer. Saya tadi mau bikin kaos, cuman nggak ada yang beli pasti. Malah dicari, nih siapa yang bikin kaos ini? Dihajar karena disayang. Mana ada yang beli? Ada RT banget ini. Pendeta kok serem kali. Tapi ini firman Tuhannya. Ya kan dia bilang apa? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah tuh benar-benar dihajar, dipukulin, benar-benar
Didisiplin orang yang diakuinya sebagai anak, justru karena kita anaknya, kita didisiplin. Nggak populer. Sekali lagi ketika lagi dihajar, lagi ngalamin, wah kayak gue lagi ditegur Tuhan nih. Gue lagi dihajarnya sama Tuhan. Pasti bete. Pasti malah makin jauh berpikir bahwa Tuhan tuh baik. Padahal dihajar karena dia baik. Bukan karena yang lain. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Sebagai anak, yang diakuinya anaknya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Enggak. Kalau lu disiplin, lu dihajar, justru diomelin, justru dia memperlakukan lu kayak anaknya. Ya di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Anak mana yang nggak pernah diomelin sama orang tuanya? Nggak pernah didisiplin. Ya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, kalau lu nggak pernah disiplin, oke, yang harus diderita setiap orang, sebenarnya harusnya semua orang didisiplin sama orang tuanya sendiri. Maka kamu bukanlah anak, lu bukan anak. Tapi anak-anak gampang. Bahasa Inggrisnya apa? Illegitimate child, anak haram. Lu bukan anak yang benar, bukan benar anaknya. Kalau lu nggak diapa-apain, nggak populer teologi ini. Padahal ini memerdekakan sekali. Memerdekakan sekali, bahkan hajarannya juga keluar dari hati yang sayang. Dari ajaran, yang kayak gini kan rasa diomelin ya, firman Tuhan. Sampai hajaran, dua-duanya berasal dari hati yang terlalu sayang. Cuman nggak nyampe, karena kita patokin Tuhan baik ketika semuanya baik-baik saja. Siapa yang pernah ngiri sama proses orang lain? Saudara pernah ngiri? Saya pernah. Terus kenapa gue mesti diginiin? Orang lain kok cuma gitu doang prosesnya? Kok gue sampai kayak gini banget? Apa ikut Tuhan kayak gini kali ya? Ada orang nanya sama saya di DM, coba pengen. Pastor, kalau ikut Tuhan tuh susah ya? Gue bilang, emang kenapa sih lagi ngalamin apa? Ya saya susah banget cari kerja. Lah, nggak ikut Tuhan juga susah nyari kerja. Namanya juga nyari kerja. Yang aneh-aneh aja, lihat kayak ngadi-ngadi tuh, nggak diada-adain. Semua yang susah, Tuhan. Tuhan. Apa sih? Nggak ikut Yesus juga nyari kerja susah, bro. Nggak ada urusan sama lo jadi. Ini belum sampai level yang ngerti kan, di zolimi karena iman, di diskriminasi. Belum sampai sono. Baru susah nyari kerja. Ya elah. Segitu curiganya sama Tuhan gitu. Kalau ada yang gak enak dikit-dikit langsung Tuhan. Kok bisa sampai situ pikirannya? Ya, kita tergoda untuk melihat proses orang lain. Ya saya pertama kali menyadari hal itu pas saya recall ke belakang, justru pas umur-umur saya lagi badung-badungnya tuh di sekolahan tuh. Ya kita badungnya rame-rame tuh. Nakalnya rame-rame, dihukum semua, dijajarin di lapangan, di bawah bendera. Tadi disuruh hormat, cuman dong nggak usah berlutut lu pada semua itu dulu. Dia habis diomel-omel sama guru. Tadi mau dipanggil polisi, Mas. Nakal banget ya. Lupa nakalnya apa, pokoknya rame-rame lah. Saya ingatnya mau ambil panggil polisi, akhirnya Pak entah dia gertak kepala sekolahnya, akhirnya dia telepon orang tua kita satu-satu, ditelepon semua. Di tengah jam pelajaran sekolah disuruh pulang, disuruh ambil dep, mau pulang nih. Rusuh banget anak-anak lo benar. Akhirnya apa yang pertama datang papa saya, kenapa? Karena dia kerjanya di sebelah, di sekolah Alkitab, dia dosen. Saya sekolah di sebelahnya, di sekolah satu yayasan sama sekolah Alkitab itu, bayangin lo, gila nggak? Anak pendeta, parah. Datanglah dia paling cepat. Saya bilang, wah sudah aku duga. Dia yang paling cepat datang. Orang cuman beberapa langkah doang dari Tamburan. Samperin langsung. Langsung dijewet. Dari yang berderet dijewet saya doang. Bete saya. Saya kesel pas dia. Karena gini, kenapa gue doang? Kan akalnya rame-rame. Kenapa gue doang yang ngerti kan? Didisiplin, kenapa gue doang yang dijewer? Jawabannya sederhana. Kan yang anaknya cuma gue. Kenapa gue nuntut orang lain juga dijewer? Ngerti nggak maksudnya? Nangkep nggak arah saya kemana? Pentingnya untuk nggak membandingkan proses orang lain sama kita. Bisa jadi orang itu nggak diproses. Kenapa? Sederhana. Bisa jadi dia bukan anaknya. Ya, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya. Itu bilang gitu. Kalau kita beneran anaknya, dia beneran papa kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Ya kan? Kita jadi bisa respect. Oh ya, kenapa bisa respect bukannya marah? Kenapa? Karena orang tua kita ngejelasin kenapa kita dihajar. Ya sebagai parent, ini key parenting nih. Bukan nggak boleh marah, bukan nggak boleh hajar, tapi jelasin dulu kenapa lu marah.
Kita hidup di era gini, anak saya benar-benar udah kesel kalau saya marah tanpa sebab, dia nggak nangkep. Dia marah. Dia marah balik dia. Kalau zaman kita dulu, buset, lama-lama dikit ngelihat bisa di apa, lihat-lihat kan gitu. Oh enggak. Sekarang bener, saya omelin dia mau gini melotot. Terus saya jadi ngerti, oh iya saya mesti jelasin dulu kenapa saya marah. Salahnya dia di mana. Kalau dia nggak jelas salahnya di mana, nggak terima dia. Boro-boro diomelin, apalagi dipukul. Wah, itu yang bikin anak jadi rebel. Sering dipukul tanpa sebab. Bapak lagi kesel sama temannya di kantor, anaknya digeplak. Pak, kenapa Pak? Diam kamu, mau lagi? Apa sih, nggak ngerti. Oh ya 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 ya, diam diam. Makan makan kemari kan. Akhirnya rusak. Ya. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Harusnya penghormatan kita lebih tinggi tentunya kepada Bapa di sorga ketika dia mendisiplin kita. Right? Sebab mereka, orang tua kita di bumi, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Tuhan, Bapa kita di sorga, menghajar kita untuk apa? Lihat ayatnya. Kebaikan kita. Apa kebaikan kita? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Come on now. Sekali lagi, His goodness leads us to Him. You know? He is holy. Benar gak? Benar gak He is holy? Dan kita harus bersyukur karena Tuhan kudus. Bukan cuma love. Kalau cuma God is love. Dan sekarang yang lagi beredar, love is love. Right? Enggak, love is not love. God is love. And love is not the goal. Truth is the goal. Karena only truth can set you free. Love cannot set you free. Truth can set you free. Because of love, we need to tell the truth. I tell the truth because I love you. That's the goal. Ya kan, kebaikan Tuhan membawa kita kepada Tuhan sehingga ada kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Ya, apakah kebenaran itu, kata Pilatus menjelang penyaliban Yesus? Nggak dijawab sama Yesus. Kenapa? Karena dijawabnya di kayu salib. This is saya harus mati biar kamu nggak perlu. Saya harus disalib biar kamu nggak usah binasa. This is the truth. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Iyalah, mana ada yang suka diomelin. Mana ada yang suka dipukul. Disiplin. Tapi apa? Duka cita udah pasti secara daging itu rasanya. Tapi apa? Kemudian ia, ganjaran itu, disiplin tadi, hajaran tadi, menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran, truth, yang memberikan apa? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ternyata ini yang disebut disiplin. Disiplin melatih kita jadi disciples, right? That's the idea. Pelatihan dilatih oleh hajaran sehingga menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai. Jadi ketika lagi diomelin, justru ketika lagi ngerasa kayak wah Tuhan lagi marah nih sama gue, gue lagi dihajar nih sama Tuhan, bagus, justru malah menghasilkan damai. Berarti gue anaknya, right? Berarti gue anaknya nih, nggak didiemin gue, nggak dibiarin gue ngaco. Ya kan, semua orang ngaco tiba-tiba gitu. Kalau gue ngaco dikit langsung kena ketahuan, ngaco dikit langsung gitu kan. Pernah ngerasa gitu gak? Orang lain kayaknya bisa ngaconya enak gitu, jauh banget. Kita baru ngaco dikit udah langsung kena ketahuan lah, kenapa lah. Kita ketahuan mulu ya. Sederhana, karena Tuhan nggak pengen kita jauh-jauh. Nggak pengen lama-lama kita melenceng dari jalannya, dia langsung, sini tarik lagi, mentokin lagi. Sengaja biar apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebab itu apa? Sebab apa? Sebab dia menghajar orang yang dikasihinya dan diakui sebagai anak. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tapi menjadi sembuh. Sekali lagi, disiplin bukan tanpa bukan tanpa tanda. Nggak enak. Tapi apa? Kuatkan hatimu. Ya kan? Tetap kuat. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena gini, orang yang kecewa cenderung gini, hurting people. Kadang kita dilukai cuma karena kenyataan, bukan karena yang lain. Karena kenyataan hidup yang kayak nggak nyambung sama yang kita baca. Katanya Tuhan baik, Kak. Kalau Tuhan baik, kenapa? Kayak gini, lihat, Kak. Karena nggak masuk ke pribadinya.
diasumsikan saja pribadi Tuhan. Kebaikannya diasumsikan ketika semua baik-baik saja. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan dan sampai kedalaman pribadinya dan percaya hatinya, ketika didisiplin, mudah untuk get back up dan apa? Jadi orang-orang yang penuh ucapan syukur. Nggak ribut sama semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan apa? This is the key, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oh, ini intinya. The goodness of us, God lead us to Him. Makanya diizinkan apapun terjadi. Ya, ada satu theologian, saya lupa namanya siapa, dia bilang gini, Tuhan akan mengizinkan hal yang paling dia nggak suka untuk kita alami. Untuk mencapai apa yang dia pengen. Paling pengen kita nyampe situ. Sekali lagi saya ulang. Tuhan akan mengizinkan hal yang paling dia nggak pengen untuk kita alami, karena pasti nggak enak. Pasti sakit. Tapi apa tujuannya apa? Supaya kita bisa sampai di titik di mana dia paling pengen kita nyampe situ. Dia paling pengen kita nyampe mana? Hatinya. Hatinya apa? Supaya di mana aku berada, di situ kamu juga ada. Lagu tadi makanya saya suka banget. Sebelum ini ya, sebelum firman. There's a place. Tempat di mana dosa nggak bisa gangguin kita lagi. Near to the heart of God. Nah, yang terakhir, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Justru His grace justru meyakinkan kita di tengah prosesnya, di tengah bahkan hajaran lagi, diomelin lagi, disiplin lagi. Kita tetap percaya bahwa dia baik, nggak berubah kenyataan itu. Ya. Kenapa kita nggak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, makanya jujur, membimbing yang paling sulit itu membimbing orang Kristen yang kepahitan. Benar. Nggak ada yang lebih susah lagi. Kayak benang kusut. Tahu firman tahu, tapi semuanya out of context, nggak nyambung. Semuanya di cucokologi, jadinya bukan teologi. Cucokologi dicucok-cucokkan. Jadi selalu, tuh kan Tuhan jahat, kalau Tuhan baik kenapa? Capek. Rasanya pengen banget digunting tuh nggak? Bener gak? Ya kan kalau benang kusut kan pengen banget digunting, bener kan? Kalau digunting habis benangnya, tinggal mesti ya doakan kami. Para pemberita firman nggak gampang. Para gembala apalagi. It's not easy, never easy. Ini khotbah-khotbah kayak gini belum tentu minggu depan pada datang lagi, jadi nggak enak. Pendeta KDRT, apalagi yang tadi tiba-tiba pas dengar apa dihajar karena disayang, langsung ke WC terus nggak balik lagi dia. Udah nggak sampai ujung, nggak tahu nih ujungnya apa, kan belum selesai. Wah bener emang parah nih Tuhan gitu loh, kok jadi gitu ya kan. Saya berdoa biar ini ngebantu kita ya, karena sekali lagi semuanya, semua bintang itu, semua kebaikan Tuhan lead us kepada Yesus. Seperti bintang itu, yang bintang timur yang dilihat itu. Sama orang Majus membawa mereka kepada Yesus. The key is untuk selalu balik lagi. Kalau kita gagal melihat Tuhan sebagai baik, cuman gara-gara hal yang gak enak kita terima, hal-hal yang gak baik-baik saja. Coba selalu apa? Fokus sama Yesus. Selalu. Fix your eyes upon Jesus. Ini kan di Ibrani 11 ya, kalau kita mundur dikit, tentang perlombaan iman. Perlombaan iman itu kan bisa dilalui, bisa dijalankan. Cuman ketika kita fokus sama Yesus, mata kita memandang dia, dan pikiran kita dipenuhi sama dia, kita mengingat dia. Selalu ke situ baliknya. Ya, ketika ada yang gak enak terjadi, ingat bahwa dia udah mati buat gue, artinya dia sayang sama gue, berarti ini ada maksudnya mendatangkan kebaikan. Ya, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bro, ayo, come on, tahu lagi. Kasih setianya tak pernah berubah. Kita nyanyikan lagu ini ya sebagai, saya percaya musik itu berfungsi salah satunya sebagai pengingat, membawa memori. Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan ini, kalau itu pakai lagu, Anda ingat lagu itu, ingat firman Tuhan yang ini. Itu tujuan musik, menurut saya. Ya, saya pernah jadi penyembah musik, penyembah berhala. Music is life. No, Jesus is life. Enggak, music is not life. Cuman life without music kind of sucks, right? Bayang nggak ada musik. Diam gitu. Saya percaya salah satu fungsi musik itu membawa memori. Kan ketika kita dengar satu lagu, kita jadi ingat era di mana kita
Wah, ini lagu Natal pas gue masih kecil nih, Emigrant albumnya, ya kan, Hope for Christmas, right? Ingat. Saya berdoa biar lagu ini nih ngingetin ini. Mantap. Nyanyi ya, sebagai doa, sekali-sekali doanya upbeat. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang kuperlukan, mendatangkan kebaikan. My favorite part. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kenapa saya paling suka bagian mendatangkan kebaikan? Karena itu yang terus di pikiran saya kalau ada yang gak enak terjadi. That's what I need to preach to myself. Ini mendatangkan kebaikan pasti. Somehow ini mendatangkan kebaikan. Amin. Gue belum ngerti sekarang, tapi one day gue ngerti. Pasti mendatangkan kebaikan. Pasti ini proses yang harus saya lalui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini kan Natal kan, sebelum kita Natalan ya. Kasih kisi-kisi dulu. C.S. Lewis, Agustin juga ngomong hal yang sama. Son of God become man, so that man could become sons of God. Anak Allah jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Right? That's the key. Ketika lagi ada yang gak enak, ingat lagu tadi deh. Mendatangkan kebaikan. Itu saya tuh. Bukan saya bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan. Bukan gitu. Saya gak berusaha menghipnotis diri saya sendiri, bukan. Tapi saya berusaha meyakinkan bahwa ini mendatangkan kebaikan sama kau. Ini yang segala sesuatu yang dia lagi kerjain nih. Untuk memproses saya jadi seperti Yesus. Karena kalau saya gak jadi seperti Yesus, saya gak akan ambil bagian dalam kekudusan yang saya pasti binasa. Ya, dia akan izinkan sekali lagi. Termasuk hal yang paling gak enak sekalipun. Dan di tengah itu, remember this song. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagiku. Kenapa? Karena dia itu baik. God is good. All the time and all the time God is good. Yuk berdoa bentar ya. Doa dan sederhana. Thank you Tuhan buat hadirat. Makasih udah hadir. Mau-maunya hadir. Di tengah antar malam kau hadir lagi di konser yang besar. Mungkin puluhan ribu orang datang. Mereka bersyukur di tengah kami yang segelintir ini kau tetap hadir ada di sini. Dan kami bersyukur bahwa bukan kekudusan kami yang menarik hadirat Tuhan, tapi hadirat-Mu yang menguduskan kami. And forever we are grateful for that truth, that you are here in the midst of us. You don't have to come, but you always do. Kau nggak harus ada di sini, tapi Engkau selalu hadir. 2-3 orang berkumpul mencari Engkau, Kau hadir di tengah kami. Kami tahu Engkau hadir bukan karena kami bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi karena suara-Mu, firman-Mu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami that you are here and you are near, Engkau di sini dan Engkau dekat. Bapa, bawa kami lebih dekat ke hati-Mu, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup ini gak menjauhkan kami dari Tuhan, gak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Mampukan kami mensyukuri semua kebaikan-Mu yang leads us to you. Biar kebenaran-Mu kami perhatikan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa mengenal pribadi-Mu dan percaya hati-Mu. Dalam semua proses-Mu dalam hidup kami, sekali lagi Roh Kudus bantu kami, karena daging kami lemah, kami gak kuat. Kerap kami mau nyerah, kami putus asa, tapi kami bersyukur sekali lagi. The truth set us free, kebenaran memerdekakan kami. Mau Engkau menghajar orang yang Kau kasih sebagai anak-Mu, dan kami bersyukur. Kami bersyukur kami adalah anak-anak Tuhan. Dan Bapa gak pernah biarin kami. Berdoa biar Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sehingga kami bisa terus percaya bahwa Engkau baik, bahkan ketika semua yang gak baik-baik saja. Dan meyakinkan orang lain hal yang sama. God is good. God is good all the time and all the time God is good. Terima kasih Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.